Tirmizi, Allah fitul hayati. Semoga Allah beri keberkahan pada ilmunya, beri kesehatan, dan diberi kemudahan dalam urusan-urusannya. Pada siang hari ini kita berkesempatan kajian online karena masih pandemi jadinya online. Tema siang hari ini kita yang akan disampaikan oleh Ustaz itu harta yang menghilangkan keberkahan hidup. Bagaimana materinya? Mungkin memperhemat waktu dan tempat, saya persilahkan ke Ustadz Irfan Doni Tarmizi. Moderator, saya izin share. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat dari Allah memberikan kepada kita kesempatan bertemu dalam majelis ilmu. Semoga majelis kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak kebaikan, keberkahan, menjadikan ilmu yang kita ketahui menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Majelis kita pada siang hari ini bertemakan harta yang menghilangkan keberkahan hidup. Nah, kita akan melihat materi pengertian dari berkah. Karena temanya adalah harta yang menghilangkan keberkahan hidup, maka intinya apa yang dimaksud dengan hidup yang berkah. Nah, kemudian nanti akan kita ketahui apa saja harta yang menyebabkan hidup menjadi tidak berkah. Bahwa kita sudah mengetahui bahwa kehidupan atau hidup itu ada dua, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka maksud yang dari tema ini tentunya kehidupan yang berkah, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah, perlu kita mengetahui makna dari berkah itu sendiri. Maka berkah atau barokah merupakan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Maka maksud berkah di sini yang di dalam Arab yaitu berkah dengan makna an-numu wa ziyadah wa sa'adah. Jadi maksud dari berkah itu adalah an-numu, berkembang. Ya. Jadi bahagia, kemudian banyak kebaikan. Nah, ini adalah makna dari berkah. Maka kalau kita hubungkan pada tema kita kehidupan yang berkah, berarti kehidupan yang banyak melakukan kebaikan di dunia dan banyak mendapatkan kebaikan di dunia, kemudian banyak juga mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Nah, kebaikan-kebaikan tersebut juga bisa maknanya berbahagia, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita lihat bahwa harta yang menghilangkan keberkahan
Adapun harta berkah yaitu bermakna harta yang berlebih dari kebutuhan, menunjukkan harta tersebut berkah. Kemudian harta itu kalau dikatakan berkah bahwa dia membawa kebaikan, menunjukkan bahwa harta tersebut berkah. Kemudian harta tersebut menjadikan pemiliknya bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi tema kita ini akan membahas ya tentang kehidupan yang berkah dan juga harta yang berkah dan harta yang menghilangkan keberkahan sendiri. Nah, ini mencakup pada hal-hal tersebut. Kita lihat tadi setelah kita mengetahui bahwa makna dari berkah, ya, bahwa berkah itu bermakna di antaranya adalah bahagia. Maka banyak di antara manusia ketika dalam hidup di dunia ini dia akan pasti berusaha mencari kebahagiaan. Maka bermacam-macam bentuk manusia dalam mencari kebahagiaan tersebut. Ada yang mengira bahwa kebahagiaan dalam kehidupan ini akan didapatkan dengan cara memiliki kedudukan. Maka dia akan berusaha untuk bersusah payah mendapatkan kedudukan. Ada yang merasa bahwa meyakini bahwa kebahagiaan akan didapatkan dengan harta. Maka dia pun akan menghabiskan waktunya, mencurahkan perhatiannya terhadap mencari harta tersebut. Maka sesungguhnya kebahagiaan hidup, keberkahan hidup, dan juga keberkahan pada harta, yaitu akan didapatkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah. Jadi, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dalam hidup, bukan dengan kedudukan, bukan dengan banyaknya harta, tapi sesungguhnya kalau ingin bahagia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, dan itulah makna dari berkah, maka yang pertama adalah dengan bertakwa kepada Allah. Maka kita harus tahu dulu apa makna dari takwa itu sendiri. Ya, dengan memahami makna takwa, hidup kita pun menjadi hidup yang penuh berkah. Bertakwa kepada Allah dijelaskan para ulama yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu bertakwa dengan melakukan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, amalan seseorang hamba, amalan manusia maupun amalan makhluk yang dibebankan lainnya yaitu berupa jin, berupa melakukan perintah Allah dan meninggalkan seluruh dilarang Allah Ta'ala, itulah bentuk ketakwaannya. Dan itulah menjadi dinamakan dengan amal soleh. Maka ya, amal soleh ketika dikerjakan oleh manusia maupun jin dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, pasti hidupnya akan menjadi berkah. Pasti hidupnya akan bahagia. Karena Allah yang mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal saleh. Jadi kita katakan amal saleh adalah melakukan perintah Allah dan meninggalkan dilarang Allah Ta'ala. Min dzakarin aw unsa. Baik laki-laki maupun perempuan. Dari kalangan manusia dan jin. Ya. Dengan bertakwa tadi kepada Allah Ta'ala, maka bagaimana? Wa huwa mu'min. Jadi amal soleh itu juga supaya diterima Allah Ta'ala harus dalam keadaan beriman. Dalam keadaan Islam. Kalau tidak beriman dan tidak Islam, tentunya tidak dikatakan sebagai amal soleh. Maka Allah memastikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah mengatakan berfirman,
maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik, yang bahagia. Walanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan pahala bagi mereka dengan sebaik-baik pahala atas apa yang telah mereka lakukan berupa amal soleh. Nah, bahwa Allah di sini menjelaskan kalau ingin hidup bahagia, kehidupan yang baik, banyak keberkahan padanya di dunia dan akhirat, yaitu pertama dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Sangat banyak dalil-dalil yang menyatakan firman Allah Ta'ala bahwa dengan takwa semua kebutuhan kita di dunia dan di akhirat pasti akan dimudahkan Allah Ta'ala. Dan kita sering dengar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, maka setiap kesulitan pasti Allah berikan kepadanya jalan keluar. Kemudian, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadanya kemudahan. Kemudian, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki. Rezeki ini lebih umum dari harta. Allah berikan lebih umum dari harta, berarti rezeki itu bisa berupa harta, ilmu pengetahuan yang baik, dan akhlak yang baik, kemudian akal, ya, itu adalah rezeki. Maka Allah akan berikan akal yang baik, ya, kesehatan yang baik, umur yang baik. Nah, ini adalah mana dari rezeki. Jadi orang yang bertakwa, Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, supaya kehidupan berkah, bahwa dengan bersyukur. Selain dari kita bertakwa kepada Allah, maka dengan bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan. Ya. Jadi menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwa makna berkah bertambah. Ya. Maka orang yang bersyukur dengan kehidupannya, apapun keadaannya, dia syukuri, maka Allah akan berikan ketambahan terus. Allah bersyukur atas umurnya, ya, maka Allah tambahkan umurnya. Kalau bersyukur pada hartanya, Allah tambahkan hartanya. Bersyukur pada kedudukannya, maka Allah berikan tambahan pada kedudukannya. Nah, bersyukur itu maknanya apa? Sering kita mendengar kata syukur, syukur, tapi kita harus paham bahwa makna dari syukur itu sendiri adalah mengucapkan dengan lisan bahwa segala sesuatu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini dari hati bahwa itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Jangan sampai terbesit dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita mendapatkan nikmat itu karena usaha kita. Misalkan kita memiliki kedudukan, kita memiliki harta, dengan meyakini, ini karena keahlian saya, kepintaran saya, karena usaha saya, maka berarti tidak bersyukur pada Allah. Bagaimana Qarun? Qarun ketika memiliki harta, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan harta ini karena pengetahuanku yang pada diriku, sehingga aku bisa mendapatkan harta yang banyak ini. Akhirnya Allah azab, Allah hancurkan hartanya. Kayak hidupnya tidak bahagia. Nah, selain dari itu, makna dari syukur selain dari mengucapkan, meyakini dalam hati, dan juga menggunakan nikmat tersebut, kehidupan tersebut, harta tersebut pada hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Ada hal-hal untuk ketaatan kepada Allah, maka itulah makna syukur dan tidak boleh digunakan pada hal yang haram. Jika mendapatkan harta dibelanjakan untuk yang haram, maka tidak bersyukur. Dengan cara mubazir atau berlebihan, bersikap boros, maka berarti tidak bersyukur. Atau menggunakannya untuk maksiat kepada Allah, berarti tidak bersyukur, menjadi kufur. Baliknya, ketika kufur dengan nikmat Allah,
maka Allah akan mengazab dengan mencabut kebaikan pada kehidupannya tersebut. Kemudian mendapatkan berkah berikutnya yaitu dengan cara berdoa. Nah, karena keberkahan itu milik Allah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, tentunya meminta kepada Allah. Meminta kepada Allah, inilah dinamakan dengan doa. Doa itu merupakan ibadah. Maka kita meminta kepada Allah di samping itu sebagai ibadah, dicatat sebagai amal soleh, dan Allah pun akan berikan kebaikan dengan kita meminta, pasti Allah kabulkan. Allah mengatakan wa idza sa'alani ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i. Apabila hambaku meminta padaku, katakan aku dekat, pasti aku akan berikan apa yang diminta. Maka kita meminta kepada Allah dianjurkan dalam Islam, kita minta keberkahan. Ya. Tanpa kita sadari bahwa ajaran Islam memerintahkan pada kita ketika masuk rumah dengan meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan pada orang-orang di rumah kita dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat untuk kalian dan keberkahan Allah dan juga rahmat Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan pada kita untuk selalu meminta berkahan kepada Allah. Juga Rasulullah SAW mengajar kepada kita untuk selalu meminta keberkahan, yaitu rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Oleh karena itu, agar kehidupan kita menjadi berkah, tentunya kita meminta kepada Allah agar diberikan umur yang berkah, kehidupan yang berkah. Kalau kita tidak meminta, tentunya Allah tidak akan tidak peduli dengan kita, karena memang perintah untuk meminta pada Allah. Berikutnya, cara mendapatkan keberkahan dalam kehidupan di dunia dan keberkahan pada harta, yaitu kebaikan pada harta dan terus bertambah, yaitu dengan cara berhemat. Kenapa? Karena Allah yang menggambarkan ketika seseorang betul-betul beriman kepada Allah dan dia bersyukur dan betul-betul memahami Islam dengan baik, maka Allah menggambarkannya. Orang-orang beriman itu gimana cara membelanjakan harta, yaitu walladzina idza anfaqu, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka lam yusrifu walam yakturu. Mereka tidak bersikap boros, tidak bersikap membelanjakan harta pada hal yang diharamkan. Ya. Wala yakturu, dan mereka tidak pelit. Ya. Wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang tersebut, orang beriman dalam membelanjakan hartanya yaitu pertengahan, yaitu dengan cara hemat. Artinya membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Pasti akan membawa kebahagiaan di dunia dan hartanya akan melebihi dari kebutuhannya. Nah, ini yang banyak kesalahan pada kaum muslimin zaman kita sekarang ini. Tidak bertakwa kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, ya, tidak pernah masuk rumah baca salam, ya, kemudian tidak saling meminta pada Allah untuk berkahan. Hidupnya pun kebanyakan membelanjakan harta pada hal yang diharamkan. Kemudian berlaku boros, padahal Allah melarang bersikap boros. Allah mengatakan, wala tubadzir tabdzira, jangan kalian berlaku boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang bersikap boros adalah saudara setan. Kemudian Allah juga perintahkan wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan kalian berlebih-lebihan dari kebutuhan. Nah, kaum muslimin sekarang mereka ya, tidak paham membelanjakan hartanya hanya untuk kebutuhan. Mereka selalu tergoda dengan nafsu dan dengan lingkungan, yaitu dengan yang dilihatnya, dengan kehidupan orang-orang yang membelanjakan harta tanpa memikirkan, tanpa berlandaskan pada kebutuhan.
sehingga kehidupannya pun jadi sulit. Ya, ada kebaikan di hidupnya. Nah, maka sekarang kita mulai masuk pada kapan keberkahan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat diambil oleh Allah taala, dan harta yang dimiliki menjadi harta yang malah merusak, malah membinasakan. Maka ini perlu kita ketahui. Maka sebab hilangnya keberkahan, ya, pertama dengan maksiat kepada Allah. Maka tadi lawan dari takwa yaitu tidak takut kepada Allah, yaitu dengan melakukan maksiat. Maka kalau orang melakukan maksiat, pasti maksiat tersebut akan berdampak pada kehidupannya. Sehingga para salafus saleh dahulu, ketika mereka dalam kehidupan di dunianya, mereka adalah orang-orang yang paling peka terhadap dosa yang mereka lakukan. Artinya mereka selalu mengintrospeksi dirinya. Misalkan, andainya istrinya tidak taat pada dirinya, ya, maka dia akan mengintrospeksi pada dirinya. Apakah dosa yang telah saya lakukan sehingga istri saya tidak mentaati saya? Ketika anaknya sulit untuk diajak melakukan kebaikan, maka mereka pun akan introspeksi diri. Bahkan kendaraannya pun, ya, kendaraannya, hewan peliharaan kendaraannya, ketika tidak mau patuh pada dirinya, maka dia akan introspeksi dosa apa yang telah dia lakukan. Bahwa dosa tersebut pasti akan menyebabkan kehidupannya tidak akan baik, tidak akan bahagia. Nah, itulah ya, akan kita ketahui nanti bahwa dampak-dampak dari haram itu akan mempengaruhi apa saja. Nah, jadi maksiatlah salah satu sebab Allah cabut kebaikan pada kehidupan. Hidupnya akan menjadi tidak bahagia. Walaupun orang tersebut memiliki misalkan umurnya panjang, tetapi umurnya dia gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak melakukan ibadah kepada Allah, dan lebih buruk lagi yaitu melakukan maksiat. Walaupun dia memiliki harta banyak, tapi hartanya tidak berkah, yaitu hartanya hanya menyebabkan dia melakukan maksiat kepada Allah. Hartanya hanya menyebabkan istrinya, anaknya bermaksiat kepada Allah, tidak taat pada dirinya. Hartanya yang banyak, tetapi dia tidak pernah merasa cukup, karena sesungguhnya ya keberkahan itu bukan dari banyaknya, tapi keberkahan itu, kebaikan itu, walaupun sedikit, tetapi ketika dia berkah pasti dia akan mencukupi dan akan membawa kebahagiaan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, dan ini pasti benar ucapan Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisatis sanatu alla tumtiru." Bukanlah pacaklik, sesungguhnya tidak turunnya hujan. Walakin sanata tumtaru wa tumtaru wa la yubaraku lahu fi. Tapi sungguhnya pacaklik yang sebenarnya yaitu diturunkannya hujan, terus turun hujan, tetapi tidak ada keberkahan. Nah, itu sesungguhnya pacaklik. Dari hadis ini menjelaskan bahwa keberkahan itu adalah kebaikan, bukan dilihat dari banyaknya. Wah, ketika dia banyak, tapi tidak membawa keberkahan, malah menyebabkan musibah. Ya. Tidak membawa kebaikan, maka dia malah musibah, malah jadi azab seperti hujan tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hujan ketika diturunkan oleh Ta'ala sesuai dengan kebutuhan, maka dia membawa kebaikan. Akan menyebabkan tanaman menjadi subur, hewan-hewan menjadi berkembang dengan baik karena mendapatkan minuman dan mendapatkan pakanan rumput yang banyak tercukupi, maka hujan membawa keberkahan. Tapi ketika hujan itu begitu banyaknya dan
akhirnya menyebabkan tidak sesuai kebutuhan, malah menyebabkan menghancurkan, menjadikan banjir, rumah-rumah hancur, longsor. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebaikan itu bukan dari banyaknya, tapi kebaikan itu Allah yang berikan, walaupun sedikit. Ketika Allah berikan keberkahan, maka banyak kebaikan, bahkan berlebih dari yang dibutuhkan. Nah, ini bahayanya maksiat. Ya. Kenapa? Allah yang mengatakan bahwa maksiat tersebut bukan sebab turunnya azab. Allah mengatakan, ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama. Seandainya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, berarti tidak bermaksiat kepada Allah. Maka apa? Lafatahna alaihim barakatun minas sama. Maka akan kami bukakan, ya, yaitu keberkahan-keberkahan dari langit. Minas sama iwal ardi, dan begitu juga kebaikan-kebaikan keberkahan akan diberikan Allah Ta'ala dari muka bumi. Ya. Jadi maksiat menyebabkan hilangnya keberkahan, beriman dan bertakwa pada Allah menyebabkan keberkahan kehidupan. Kemudian Allah mengatakan, berfirman selanjutnya, walakin kazzabu, tetapi manusia mereka mendustakan Allah Ta'ala. Mereka bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah berikan rezeki berupa tanaman, malah bersyukur kepada Dewi Sri, malah melakukan kesyirikan. Allah berikan hasil tangkapan yang banyak, hasil tangkapan ikan, malah melakukan kesyirikan dengan memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul dan yang lain-lainnya penghuni tempat tersebut, malah mensekutukan Allah, bermaksiat kepada Allah. Maka apa kata Allah Ta'ala? Ya, sudah diberikan Allah Ta'ala nikmat, kebaikan-kebaikan, rasa aman, tenang, kemudian bermaksiat, tetap melakukan maksiat pada Allah, maka Allah mengatakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Jadi hilang kebaikan di dunia. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Maka kita harus mengetahui bahwa kenapa hidup makin sulit di zaman kita sekarang ini. Banyaknya berbagai jenis penyakit, ya, dalam keadaan wabah, kemudian musibah, musibah banjir, gempa bumi, ya, longsor. Nah, kita harus introspeksi diri. Jangan kita hanya melihat dengan mata manusia saja, mengatakan, oh ini karena curah hujan yang banyak, oh ini karena perpindahan lempeng bumi, oh ini karena hutan yang sudah gundul. Tetapi ada penyebab sesungguhnya hilangnya kebaikan hidup di dunia di zaman sekarang ini karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian banyaknya kezaliman. Ya. Kemudian banyaknya judi. Kalau itu judi, banyaknya bentuk transaksi yang penipuan, yang nanti akan kita jelaskan contoh-contohnya, dan banyaknya melakukan riba. Ya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada dampak harta haram. Karena tema kita adalah harta yang menghilangkan keberkahan. Tentunya kita harus mengetahui bahwa di sini menjelaskan bahwa harta yang menyebabkan hilangnya keberkahan tentu adalah harta yang haram. Ya, karena tadi salah satu penyebab kehilangan keberkahan adalah bermaksiat kepada Allah. Di antara bentuk maksiat kepada Allah pada harta yaitu mendapatkan harta yang haram, tidak halal. Nah, kita lebih khusus lagi membahas tentang pada harta ini apa dampaknya. Yang pertama, bahwa maksiat kepada Allah dalam harta menyebabkan rusaknya jasmani dan merusak rohani. Ini hikmah yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Dan itu memang sesuai dengan penelitian. Bahwa para ulama mengatakan, ya,
makanan yang kita makan itu akan berdampak kepada tubuh kita. Ya. Nah, misalkan kalau orang sukanya makan makanan yang seperti sayuran, nah, karena tampak pada tubuhnya. Dan orang-orang yang memakan makanan yang rusak akan langsung berdampak pada tubuhnya. Dan para ulama mengatakan, kenapa hikmahnya Allah mengharamkan babi, anjing, binatang buas? Ternyata dengan penelitian baru diketahui hikmahnya. Padahal Allah mengharamkan di masa Rasulullah SAW tidak ada penelitian tentang itu. Baru belakangan diketahui bahwa makanan itu diharamkan oleh Allah Ta'ala agar manusia tidak bersikap buas. Ya. Ketika Allah haramkan hewan buas supaya manusia tidak bersikap buas. Nah, ini hikmahnya. Makanya kalau ada makan haram akan menjadikan dia buas, akan memangsa manusia yang lain. Nah, tentunya kalau sudah menjadi buas, manusia yang buas, seperti hewan buas, maka tentunya tidak akan ada kebaikan di dunia. Dia akan selalu hanya melakukan kerusakan saja pada orang lain. Kemudian hikmah Allah haramkan babi, ternyata babi tidak memiliki rasa cemburu, kemudian kotor, kemudian banyak penyakit. Nah, akan berdampak pada penyakit tersebut akan pindah kepada tubuh manusia dan rasa tidak malu juga akan tumbuh. Makanya kita lihat sekarang ini. Ya, rasa cemburu, banyak suami-suami laki-laki yang tidak cemburu. Istrinya keluar rumah tanpa memakai jilbab, istrinya dengan orang lain, anaknya dibiarkan, hilang rasa cemburunya. Ya, itu salah satu dampak dari harta yang haram. Kemudian rohani, akal pikiran. Ya. Nah, Imam Syafi'i, beliau pernah mengadu pada gurunya bahwa kita tahu bahwa Imam Syafi'i memiliki hafal yang kuat, tapi beliau masih merasa bahwa hafalannya masih kurang, hingga beliau bertanya pada gurunya. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in an su'i hibzi. Saya mengadu pada guru saya Waqi' tentang susahnya hafalan saya, buruknya hafalan saya. Padahal kita sudah tahu Imam Syafi'i hafal Quran sebelum 7 tahun. Sudah hafal kitab Muwatta yang mana isinya ratusan hadis dari Imam Malik. Ya. Maka beliau mengadu ansu hibzi, buruknya hafalan. Maka gurunya mengatakan, farsyadani bitarkil ma'asi. Maka guru saya menasihatkan saya tinggalkan maksiat. Ya, tinggalkan melakukan maksiat kepada Allah. Maka fa'innal ilma nurun wa nurullahi la yudali asli. Sungguhnya Al-Quran, sungguhnya ilmu itu ada cahaya. Yang dimaksud dengan ilmu yaitu adalah Al-Quran dan hadis, karena merupakan ilmu itu artinya benar 100%. Ya. Maka yang benar 100% adalah dari Allah. Maka maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang-orang yang berdosa. Jadi akan masuk akal. Kenapa kita lihat orang-orang yang, dan itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang banyak melakukan maksiat pada Allah, sangat sulit untuk dia nasihati. Diajak melakukan ibadah, dia pasti akan membangkang. Itulah yang terjadi pada orang kafir. Allah mengatakan, kallabal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Mereka menentang dakwah Rasulullah SAW, padahal mereka tahu, melihat sendiri bagaimana sifat Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW mereka yakini bahwa adalah orang yang paling jujur, paling baik akhlaknya. Tapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah untuk hanya beribadah kepada Allah, mereka pun mengatakan Muhammad pendusta, Muhammad tukang syair, dukun, ya. Padahal dalam kehidupan sebelumnya diajak Rasulullah SAW, mereka sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan apa? Dosa mereka lah yang menjadikan mereka sulit untuk diajak kebaikan. Kemudian dampak harta haram, doa tidak terkabulkan. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia,
Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah Maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang halal-halal yang baik. Ya, Allah tidak menerima sebagai amal ibadah dari harta yang haram. Allah juga tidak menerima doa dari yang orang yang banyak melakukan maksiat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan gambarannya seorang laki-laki dalam keadaan perjalanan, rambut kusut, kemudian berdebu, kemudian meminta kepada Allah, berdoa, ya Rab, ya Rab. Nah, orang ini digambarkan oleh Rasulullah SAW memiliki faktor-faktor yang mustajab doanya. Ya. Di antara doa itu dikabulkan dalam perjalanan, maka dianjurkan kita berdoa dalam perjalanan ketaatan pada Allah. Kemudian dalam keadaan kusut, itu juga makanya dianjurkan ketika kita minta hujan dalam keadaan menggunakan keadaan yang pakaian yang jelek, menunjukkan kehinaan kita pada Allah, bahwa kita butuh pada Allah. Ada yang keadaan yang sehina-hinanya, meminta pada Allah yang maha besar, yang agung. Dengan demikian, maka Allah kan orang yang betul-betul dalam keadaan kesulitan, ya Allah pasti akan dijabahkan doanya. Rambutnya kusut berdebu, kemudian dia minta berkali-kali, maka Allah malu, ya. Bagaimana Rasulullah SAW, Innallaha hayy, sungguhnya Allah maha malu. Di antara malunya Allah, istahyi, yaitu Allah malu ketika seorang hamba berdoa pada Allah dan Allah tidak mengabulkannya. Orang ini meminta berkali-kali, tetapi Rasulullah SAW di akhir hadisnya, di akhir ucapannya beliau mengatakan, fa'anna yustajabu lahu. Mana mungkin dikabulkan doanya? Kenapa? Rasul menyebutkan sebelumnya, makanannya, pakaiannya, gizinya tumbuh dari haram. Nah, inilah faktor yang menyebabkan doa tidak terkabulkan. Sehingga Nabi mengatakan, mana mungkin doa dikabulkan kalau makanannya, minumannya dia tumbuh dari yang haram. Nah, kita khawatir bahwa maksiat-maksiat kita lakukan ya menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sebab turunnya azab, tadi sudah kita sebutkan. Sebab turunnya azab. Kemudian karena hadis Rasulullah SAW juga yang beliau ucapkan, idza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad istahallu bi'adzabillah. Ketika sudah muncul di suatu negeri yaitu zina dan riba, maka mereka mengundang azab Allah. Makanya kita azab yang silih berganti bisa jadi ya, salah satu sebabnya karena riba yang begitu maraknya, kemudian perzinahan yang begitu dianggap biasa di zaman kita, maka azab demi azab Allah Ta'ala pun akan turun. Kemudian yang lebih bahaya lagi yaitu kehidupan di akhirat nanti, yaitu ancaman neraka yang abadi. Auzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang bermaksiat ya kepada Allah dan diantaranya itu mencari dengan harta yang haram, itu mendapat ancaman neraka karena Allah mengatakan ya Rasulullah SAW bersabda, maaf, mana batalahmun min sutin illa kanatin nar aulabihi. Maka daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka yang akan membakarnya. Nah, sekarang kita mulai masuk pada tema kita yaitu contoh harta yang menghilangkan berkah karena disebabkan oleh zalim. Nah, contohnya seperti apa? Seperti tidak menaikkan zakat. Allah mengancam ya dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menumpuk harta mereka berupa emas, perak, dan mereka tidak menunaikan zakatnya, beritahu mereka dengan azab yang begitu pedih menanti mereka. Maka Allah jelaskan bentuk azabnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yaitu pada hari nanti hari akhirat akan dipanaskan harta mereka tersebut. Atukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka disetrikakan harta tersebut pada jidat mereka,
lambung mereka, punggung mereka. Maka Allah mengatakan, hadza ma kuntum taknizun. Ini dulu rasakan. Ya, dulu ketika di dunia kalian tidak menunaikan zakatnya. Nah, jadi dengan tidak menunaikan zakat merupakan faktor hilangnya kebaikan harta tersebut. Tidak mendapatkan kehidupan baik dan ancaman azab di akhirat nanti. Nah, perlu kita mengetahui tentang zakat ini. Maka banyak kaum muslimin tidak paham masalah zakat. Padahal zakat adalah rukun Islam ketiga. Mereka tidak tahu apa itu zakat. Apa saja harta yang terkena zakat. Di antara zakat yang wajib yaitu pada emas, perak. Dan termasuk dari emas dan perak dalam mata uang. Ya. Maka mata uang, emas dan perak ini ketika sudah sampai 85 gram emas beratnya, atau uang yang sudah senilai dengan 85 gram emas, maka wajib mengeluarkannya 2,5%-nya. Ya, 2,5%. Ketika seseorang sudah memiliki tabungan, di tabungan uang simpanannya tidak terpakai selama 1 tahun hijriah, misalkan 100 juta, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka hidupnya di dunia, di akhirat, pasti tidak akan bahagia. Hartanya malah menjadikan azab bagi dirinya. Kemudian di antara zakat itu ada zakat perniagaan. Ya. Ketika orang berdagang, maka barang niaganya itu sendiri terkena wajib zakat kalau sudah sampai nisab. Misalkan seorang yang jual beli mobil, maka tentunya mobil harganya satunya saja sudah sampai nisab, yaitu 80 gram emas. Nah, kalau dia jualan beli mobil dan sudah berlalu 1 tahun, maka barang dagangannya tersebut dihitung. Ya, berapa jumlah mobilnya, maka wajib dia mengeluarkan 2,5%-nya. Kalau tidak, maka ya dia tidak menunaikan zakat, dia berdosa, maka membawa hilang keberkahan di dunia dan di akhirat. Nah, itu saya hanya menyebutkan yang terpenting saja, yaitu pada zakat uang dan perniagaan. Silakan bagi sambil saya menyampaikan materi, kalau ada pertanyaan nanti disampaikan, akan dibacakan di akhir sesi. Berikutnya yaitu hasil dari penjualan yang haram. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza harrama ala akla syai'in ala qaumin harrama samanahu. Hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih, bahwa Allah ketika mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan untuk diperjualbelikan. Contohnya, Allah mengharamkan khamar, maka haram diperjualbelikan. Allah mengharamkan gambar makhluk bernyawa, ya maka haram untuk diperjualbelikan. Maka pendapat yang kuat dari para ulama dan seluruh mazhab yang 4 mengatakan musik haram, maka haram untuk memperjualkan musik, ya. Dan hasil dari bekerja dari musik, maka dia menjadi haram. Kemudian hasil penipuan atau kecurangan. Nah, kenapa penjual yang haram termasuk zalim? Ya. Adapun zakat kena zalim kepada Allah dan zalim pada fakir miskin. Dan kenapa menjual yang haram tersebut dalam kalangan Islam termasuk zalim? Karena ya adanya pertukaran harta yang tidak seimbang, yang tidak adil. Seseorang yang membeli menggunakan uang tersebut memiliki nilai. Ditukar dengan sesuatu yang haram, maka sesuatu yang haram itu dalam Islam tidak bernilai. Sehingga pertukarannya menjadi pertukaran yang zalim, tidak adil. Maka contohnya yang haram adalah khamar. Maka dalam Islam khamar itu wajib ditumpahkan, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tapi ketika ada orang belinya, berarti terjadilah jual beli yang zalim. Nah, seperti memperjualbelikan anjing, jual beli kucing. Nah, ini adalah hal yang haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa melarang jual beli anjing dan jual beli kucing. Nah, banyak orang yang melakukan jual beli kucing peliharaan, anjing peliharaan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hasil penipuan atau kecurangan. Sangat banyak pedagang-pedagang sekarang ini yang mereka menipu, ya. Apalagi melalui jual beli online, sangat banyak penipuan. Gambar yang ditampilkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian banyak kecurangan yang dilakukan. Kemudian korupsi. Banyak ya orang-orang yang korupsi pada uang rakyat,
atau korupsi pada uang perusahaan, mengambil harta rakyat atau harta perusahaan untuk kebutuhan pribadi, ini adalah sesuatu yang akan dipertanyakan nanti. Dan Allah mengatakan wa may yaglul barang siapa yang mengambil harta, ya, maka dia akan dibelenggukan nanti dengan harta tersebut. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa orang yang mengambil harta nanti akan dipikulkan pada orang tersebut harta yang diambil. Kalau dia mengambil tanah rakyat atau mengambil harta rakyat, rumah, ya, aspal, maka dia akan pikul rumah tersebut. Dia akan pikul mobil tanah tersebut di akhirat nanti. Kemudian melakukan suap atau sogok. Nah, ini juga menghilangkan keberkahan pada harta tersebut. Suap itu adalah orang yang sudah digaji tidak boleh lagi menerima hadiah dalam melakukan pekerjaan tersebut. Setiap pegawai yang sudah diberi gaji bulanan, maka haram baginya untuk menerima hadiah, ya, dari pekerjaannya tersebut atau sogok. Nah, ini yang banyak dilakukan orang-orang di zaman sekarang. Berikutnya contoh harta gharar, judi, ya. Gharar itu artinya ketidakjelasan atau judi. Maka di antara harta yang haram itu ada asuransi. Asuransi ini adalah termasuk judi. Para ulama kontemporer, mereka sepakat seluruhnya mengatakan asuransi konvensional adalah haram. Nah, kenapa? Karena untung-untungan. Ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Maka ini adalah sesuatu yang haram. Kemudian saya hanya menyebutkan hukum asalnya, ya. Nanti untuk lebih rincinya akan berbeda. Kadang-kadang asuransi itu menjadi boleh, ya. Ada waktu-waktu keadaan asuransi itu menjadi boleh. Tapi hukum asalnya asuransi konvensional itu adalah haram. Kemudian multi level marketing. Nah, ini juga untuk untungan, ya, termasuk judi. Kemudian jual beli saham di bursa. Jual beli saham ini termasuk judi. Kenapa? Karena syarat dalam jual beli itu Rasulullah SAW mengatakan la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Kemudian juga Nabi mengatakan la tabi hatta yastawfiyahu, la tabi ta'aman hatta yastawfiyahu. Jangan menjual makanan sampai dia memindahkan dulu pada orang lain. Kenapa jual beli bursa di saham itu termasuk judi dan termasuk horor? Karena tadi sudah kita katakan Nabi mensyaratkan bahwa menjual barang itu yang betul-betul sudah kita miliki, sudah kita berhak memilikinya, dan kita sudah memindahkannya, sudah bersama kita. Maka dalam jual beli saham, untuk berpindah menjadi milik kita itu syaratnya harus 3 hari. Ya. Misalkan kita beli saham, untuk betul-betul menjadi milik kita, bertukar nama kita itu butuh 3 hari. Tetapi faktanya dalam saham tersebut yang terjadi, begitu dia beli sekarang, beberapa jam lagi dijual lagi, atau sorenya dijual. Ya. Hanya mencari keuntungan saja, padahal sahamnya belum dia miliki. Maka ini termasuk judi. Dan para ulama internasional sudah mengharamkan, katakan bahwa itu adalah haram. Maka contoh riba sangat banyak, tapi hanya menyebutkan yang penting saja untuk kita ketahui, supaya kita menghindarkan diri dari yang haram ini, yang menyebabkan kehidupan kita tidak berkah, yaitu bunga bank. Karena hakikatnya bank itu meminjamkan uang, ya. Maka pertambahannya haram hukumnya. Nah, Nabi mengatakan kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya, maka dia adalah riba. Kemudian kartu kredit. Kartu kredit juga ya, pinjaman dan ada bunganya, maka adalah riba. Deposito yaitu juga pinjaman dan ada bunganya, ini juga riba. Denda keterlambatan bayar hutang atau tagihan, ini adalah riba. Dan banyak contoh yang lain lagi merupakan riba. Nah, inilah tentang materi hal-hal harta yang menyebabkan hilangnya keberkahan dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan seluruh kaum muslimin, kembalilah pada Allah. Maka dengan kita kembali pada Allah, pasti kehidupan kita di dunia dan yang lebih utama ada kehidupan akhirat, pasti menjadi hidup yang baik, bahagia. Kita tidak akan diberikan kekurangan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita terus bermaksiat kepada Allah, tidak peduli dengan syariat Allah, maka Allah pun akan mencabut. Ya, Allah akan menurun azab. Baik di dunia, azab yang silih berganti, dan na'udzubillah, azab di akhirat yang tidak ada akhirnya.
Ya, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan kita semua. Dan selanjutnya kita akan tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz atas paparan dan penjelasannya. Mungkin dari teman-teman Alita Sarta ada yang apa namanya ingin ditanyakan? Dari Pak Samsul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan sedikit nih, Pak Ustadz. Apakah gaji kita yang didapatkan masih dapat barokah? Di mana Alita Sarta banyak customer banking misalkan itu, yang mungkin hal lain di mana kita tidak tahu. Mohon pencerahannya, Ustadz. Samsul Bahri. Silakan, Pak. Saya sebentar Pak ya, saya ini ada permintaan supaya menampilkan wajah saya. Saya hilangkan share-nya dulu ya. Oh, siap, baik Pak. Kelihatan wajah saya. Saya agak bingung ini, bentar. Di mana ya? Agak bingung. Ya, qadarullah saya tidak bisa menampilkan wajah saya, bingung. Ya, baik, ulangi lagi pertanyaannya Pak. Jadi apa namanya? Salah satu pelanggan Lintas Harta kan ada dari banking ya, yang mana kita juga mendapatkan penghasilan itu kan dari revenue Lintas Harta. Apakah itu bisa merusak keberkahan gitu dalam kita bekerja? Itu sih lebih kurangnya seperti itu. Maaf, salah satu apa? Pendapatan. Pelanggan Lintas Harta kan ada dari segmen banking. Jadi begini, ya. Pertanyaannya, apakah pengaruh keberkahan dari gaji kita? Baik ya. Jadi pertanyaannya apakah perusahaan yang melakukan kerjasama dengan bentuk riba, apakah berdampak pada gaji kita? Pak, jawabannya yang dilihat apakah gaji kita halal atau haram itu dari pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita halal, ya, maka tentu gaji kita didapatkan dari yang kita kerjakan. Tentunya kalau pekerjaannya halal, gajinya pun menjadi halal. Bagaimana seandainya gaji tersebut bercampur antara halal dan haram? Ya. Nah, jika hukum muamalah dengan orang atau dengan perusahaan yang bercampur hasil pendapatannya halal dan haram, maka dia menjadi halal bagi kita selama bentuk kerjasama kita hanya yang halal saja. Apa dalilnya? Tapi ini dengan orang yang bercampur halal dan haram. Karena perusahaan kita tentu banyak penghasilan halalnya. Mungkin hanya sedikit saja yang haramnya. Dan mungkin dengan alasan-alasan terpaksa atau sulit menghindarinya, akhirnya memang melakukannya. Dan mungkin itu hanya sedikit. Maka Rasulullah SAW, beliau melakukan transaksi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi. Yang mana Allah SWT sudah menggambarkan bahwa sifat orang Yahudi ini melakukan riba. Nah, otomatis harta orang Yahudi tersebut tentu ada yang haramnya. Tapi sahabat dari Rasulullah SAW, mereka hanya melakukan yang halal saja dari orang Yahudi, yaitu jual beli yang halal. Maka itu tidak pengaruh pada keberkahan gaji yang kita dapatkan selama pekerjaan kita halal. Wallahu ta'ala alam. Ya. Terima kasih. Mungkin buat Pak Syamsul tadi ada pertanyaan lagi nih dari Pak Budi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon izin, jika beli saham bagaimana? Apakah diperbolehkan di syariah?
Indonesia juga kan ada Jakarta Islamic Index yang notabene juga transaksi one day trade di situ. Mohon pencerahannya Ustaz. Eh, saya Terkait hanya saham. saya hanya menangkapnya apa hukum jual beli saham ya. Nah, maka hukum asalnya jual beli itu adalah boleh. Begitu juga dengan jual beli saham, hukum asalnya boleh. Selama tidak terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Maka yang perlu kita catatan dalam membeli saham, pertama, ya, eh, perusahaan yang kita beli sahamnya adalah usahanya bentuknya halal. Kemudian dalam perusahaan tersebut tidak ada nah ini terjadi perbedaan para ulama. MUI mengatakan selama total hutang ribawinya tidak lebih dari 50%. Sedangkan IOV, Lembaga Keuangan Internasional, mengatakan tidak melebihi dari 40% total hutang ribawinya. Maka itu masih dibolehkan. Tetapi Majma' Fikih, ya, OKI mengatakan kenapa kalau ini tidak boleh, walaupun 40%, 20%, 10% dalam perusahaan tersebut, kalau ada yang pinjaman ribawinya, tidak boleh kita membeli sahamnya tersebut. Ya, karena Allah sudah nyata-nyata mengatakan, yaitu wazaru ma baqiya min riba, tinggalkan seluruh riba, walaupun sedikit tidak boleh melakukan riba. Nah, inilah pendapat ulama yang lain, yaitu Majma' Fikih, yaitu perkumpulan ulama fikih dunia yang diadakan oleh OKI. Nah, alasan MUI dan alasan alasan MUI dan alasan IOV mengatakan ada perusahaan-perusahaan tersebut di zaman sekarang ini memang dibutuhkan orang banyak dan tidak mungkin bisa membuat perusahaan kalau tanpa pinjaman bunga bank, tanpa pinjaman dari bank. Contohnya, dan itu kebutuhan seperti listrik, adalah kebutuhan rakyat, adalah kebutuhan manusia, air, ya, perusahaan lainnya, energi lainnya yang memang. Dan untuk membuat perusahaan itu memang membutuhkan uang yang banyak. Ya, tidak mungkin kalau hanya tidak mungkin tanpa pinjam dari bank. Dan ini sifatnya darurat. Baik, untuk membuat perusahaan itu memang darurat. Tetapi apakah darurat kita membeli sahamnya? Nah, Allah Ta'ala silakan pilih sendiri mana pengkot dari para ulama. Ya, paham ya pertanyaan saya? Apakah Ya. darurat kita membeli sahamnya? Kalau untuk mendirikan perusahaannya, ya anggap darurat. Karena memang dibutuhkan orang banyak. Tapi membeli sahamnya apakah darurat? Allah Ta'ala. Silakan pilih sendiri. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir nih sebagai penutup, masih ada yang rekan-rekan semua yang ingin bertanya? Ya sudah tidak ada. Mungkin terakhir dari saya Ustadz. Nah, Ya. ini kan apa namanya, mengembalikan keberkahan sih jatuhnya. Jadi mungkin kita tuh dalam periode tertentu kita tuh udah ngerasa ada keberkahan yang hilang dari hidup kita, misalkan seperti itu. Ternyata usut punya usut, kita punya misalkan ada maksiat yang belum bisa ditinggalkan, misalkan terkait riba gitu. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah keberkahan itu bisa kembali lagi dengan meninggalkan maksiat yang kita pernah lakukan? Itu. Ya. Wallahu. Betul, pertanyaannya ketika kita tobat kepada Allah, maka tobat kita menghapuskan dosa-dosa kita sebelumnya. Ya. Dan betul bahwa akan datangkan keberkahan, kebaikan. Dan Allah bukan berarti ketika kita tinggalkan riba, kita makin sulit, kekurangan ekonomi, berarti bukan tidak bahagia. Salah, ya, salah. Karena Allah itu ketika hambanya makin taat kepada Allah, dan Allah akan mencintai hamba tersebut, Allah di antara bentuk cintanya memberikan cobaan-cobaan. Dan makanya para nabi, para rasul adalah orang yang paling cinta Allah dan mereka yang paling berat cobanya di dunia ini. Tapi di akhirat nanti mereka adalah orang yang paling bahagia, kedudukannya paling tinggi di surga nanti. Tapi di dunia, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, maka orang yang dicinta Allah Ta'ala akan diuji demi ujian. Hanya Allah mengatakan,
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja mereka mengatakan beriman? Artinya tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh kami uji orang-orang yang beriman sebelum kalian. Ya, maka seorang yang sudah bertobat tapi masih diberikan Allah ujian-ujian, maka itu tanda cinta, bukan tanda azab. Itu perbedaannya. Adapun orang bermaksiat, ujian-ujian menjadi azab, bukan ujian. Ya, wallahu ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bisa bisa berjalan dengan ujian yang Allah berikan yang akhirnya memberi keberkahan. Mungkin tidak ada yang lagi bertanya. Ada pesan dari teman-teman jaga corona untuk selalu jaga jarak, pakai masker atau protokol kesehatan, dan rajin cuci tangan setelah wudhu. Selebihnya untuk sesi kajian siang ini kita tutup sampai di sini. Mungkin dari Ustadz boleh dibantu doa penutup. Ya. Dari saya mohon maaf atas kekilafannya. Kurangnya dari Allah, mungkin yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz di doa penutup. Ya, kita tutup kajian kita ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya. Ustaz, untuk PPT-nya bisa di-share Ustaz? Bisa Pak, insya Allah. Oke, siap. Terima kasih ya Ustaz. Iya Pak, saya nggak bisa keluarnya ini. Baik. Masuk ke link itu tadi aja Ustaz. Link yang dikasih. Ini kayaknya ya. Iya. Nah, bukan. Lupa, nggak bisa ini. Tablet ini jadi bingung. Masuk ke link, berarti sini. Oh iya. Masya Allah. Baik.